Dewa United membidik 3 pemain diaspora, Nathan Chuaon, Tom Hai, dan Justin Hubner, untuk memperkuat skuad musim ini. Ketiganya berstatus free agent dan punya caps timnas, menjadikan peluang transfer sangat terbuka. Pelatih U23 Gerald van den Burg harus mencoret 1 dari 4 kiper, dengan Ardiansyah jadi kandidat terkuat karena minim pengalaman internasional. Keputusan ini bakal jadi sorotan dan ujian awal arah seleksi van den Burg. Bali United resmi datangkan Jens Raven, striker muda diaspora asal Belanda dengan kontrak 3 musim. Kolaborasinya dengan pelatih asal Belanda diprediksi jadi kekuatan baru Serdadu Tridatu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Dewa United tampaknya belum selesai berbelanja pemain jelang musim baru Liga 1. Ardian Satyanegara selaku perwakilan klub menyebut bahwa pihaknya masih membuka peluang mendatangkan pemain diaspora. Fokus utama mereka saat ini memang masih tertuju pada Rafael Struijk, salah satu pemain muda potensial yang sudah menunjukkan performa menjanjikan bersama Timnas Indonesia. Namun, pintu masih terbuka lebar untuk nama-nama lain yang berstatus diaspora. Proses negosiasi dengan pemain-pemain diaspora ini memang tidak mudah dan butuh waktu. Ardian meminta semua pihak, termasuk supporter, untuk bersabar karena setiap rekrutan melibatkan berbagai aspek teknis dan administratif. Ia juga menegaskan bahwa pihak klub tidak ingin terburu-buru, melainkan ingin memastikan setiap pemain yang datang benar-benar cocok secara kualitas dan kebutuhan tim. Masih dalam proses semuanya, ucap Ardian singkat namun penuh makna. Saat ini, 3 nama besar diaspora Indonesia menjadi sorotan utama, Nathan Chuaon, Tom Hai, dan Justin Hubner. Menariknya, ketiganya sedang dalam status tanpa klub alias free agent, yang tentu mempermudah kemungkinan perekrutan oleh Dewa United. Ketiganya juga telah mencatat caps bersama Timnas, menandakan kualitas mereka tidak perlu diragukan lagi. Kehadiran pemain-pemain ini bisa menjadi lompatan besar dalam ambisi Dewa United menembus papan atas Liga 1. Jika Dewa United berhasil mengamankan tanda tangan 1 atau lebih dari ketiga pemain tersebut, maka kekuatan skuad mereka akan meningkat drastis. Selain pengalaman internasional, para pemain diaspora ini juga membawa kultur bermain Eropa yang sangat dibutuhkan dalam kompetisi domestik yang semakin ketat. Para penggemar tentu berharap langkah besar ini segera terrealisasi. Kita tunggu saja kejutan besar dari Dewa United dalam waktu dekat. Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg dihadapkan pada keputusan penting jelang pengumuman skuad final. Dari total 24 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang bisa didaftarkan sesuai regulasi turnamen. Sorotan langsung mengarah ke sektor penjaga gawang yang saat ini dihuni 4 nama, Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, dan Muhammad Ardiansyah. Karena secara umum tim hanya membawa 3 kiper, maka 1 nama harus dicoret. Dan pilihan ini jelas tidak akan mudah, karena menyangkut kestabilan dan keseimbangan tim. Secara pengalaman, 3 kiper telah lebih dulu mencicipi atmosfer Timnas di berbagai level usia, bahkan ada yang sudah tampil di Piala AFF. Mereka terbukti punya jam terbang lebih dan mengenal karakter permainan internasional. Di sisi lain, Ardiansyah yang masih tergolong pendatang baru belum mencatatkan caps bersama Timnas. Meski performanya di klub cukup meyakinkan, minimnya pengalaman di level internasional bisa menjadi alasan kuat ia menjadi kandidat utama untuk dicoret dari skuad akhir. Namun, pencoretan ini bukan semata-mata soal siapa yang paling lemah. Van den Burg harus memikirkan siapa yang paling realistis untuk dilepas tanpa mengganggu keseimbangan tim. Faktor mental, kesiapan menghadapi tekanan, dan chemistry dengan lini belakang jadi bahan pertimbangan serius. Keputusan akhir van den Burg akan menjadi bahan perbincangan luas, terutama jika hasilnya tak sesuai ekspektasi publik. Situasi ini menjadi ujian pertama bagi van den Burg dalam menyeleksi pemain berdasarkan visi dan kebutuhan tim, bukan sekadar popularitas. Apapun hasilnya, ini akan menjadi langkah awal untuk melihat arah baru Timnas U23 di bawah kendalinya. Satu hal pasti, publik akan menyoroti keputusan ini dari berbagai sudut. Bali United akhirnya resmi memperkenalkan Jens Raven sebagai rekrutan anyar mereka untuk menghadapi musim kompetisi 2025 hingga 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh akun resmi klub pada Minggu 13 Juli 2025. Jens Raven menjadi salah satu nama yang dinantikan publik karena statusnya sebagai pemain diaspora. Perekrutan ini menegaskan bahwa Bali United serius membangun tim dengan visi jangka panjang dan daya saing tinggi. Mantan penyerang FC Dordrecht ini dikontrak selama 3 musim oleh Serdadu Tridatu.
Jens dikenal sebagai striker dengan naluri tajam di depan gawang dan punya kemampuan fisik yang mumpuni. Ia juga memiliki teknik dasar yang solid, khas pemain yang ditempa di sistem Eropa. Menariknya, pelatih anyar Bali United juga berasal dari Belanda, sehingga kombinasi keduanya diharapkan menciptakan kolaborasi kuat di lini serang. Ini bisa jadi kunci kekuatan baru Bali United musim ini. Yabes Tanuri secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap Jens Raven. Menurutnya, Jens adalah pemain muda dengan potensi luar biasa yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim. Dengan pengalaman di level internasional bersama timnas U23, Raven dianggap sebagai investasi penting. Ia diharapkan mampu berkembang bersama Bali United dan menjadi bagian penting dalam target meraih gelar. Perekrutan ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari proyek serius klub. Kehadiran Raven makin mempertegas pengaruh Belanda di tubuh Bali United musim ini. Selain pelatih dan sistem permainan, kini lini depan pun beraroma Eropa. Filosofi kerja keras, taktik modern, dan kedisiplinan ala Belanda perlahan membentuk wajah baru Bali United. Para fans tentu berharap Jens Raven bisa menjawab kepercayaan ini dengan gol-gol penting. Dito Aryo Tejo baru saja mengumumkan update penting terkait proses naturalisasi Mauro Zylstra. Pemain keturunan Bandung ini menjadi salah satu talenta muda yang diajukan PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Menpora menyebut bahwa berkas naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri lainnya sudah rampung dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Kini prosesnya tinggal menunggu tahapan selanjutnya untuk mendapat persetujuan politik dari DPR. Mauro Zylstra bukanlah nama sembarangan. Meski usianya masih muda, ia telah menjadi sorotan karena potensi besar yang dimilikinya di lini depan. Kemampuannya dalam membaca ruang, kecepatan, serta naluri gol yang tajam membuatnya jadi incaran PSSI untuk memperkuat timnas U20 maupun senior ke depan. Tidak heran jika proses naturalisasi ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk netizen yang tak sabar ingin melihat Mauro berseragam merah putih. Namun, jalur administrasi dan politik menjadi rintangan yang harus dilalui terlebih dahulu. Menpora Dito tampak optimistis terhadap kelanjutan proses ini. Ia menyebut bahwa langkah awal dari Kemenpora sudah dituntaskan, dan kini tinggal menanti keputusan DPR RI. Setelah mendapat lampu hijau dari legislatif, barulah keputusan Presiden akan terbit dan Mauro bisa resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses ini memang tidak instan, namun koordinasi lintas lembaga sejauh ini berjalan baik. Harapan publik agar prosesnya tidak berlarut-larut tentu menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah. Selain Mauro, 3 pemain timnas putri juga sedang menanti proses naturalisasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sepak bola pria, tetapi juga mendukung penguatan timnas wanita. Jika keempat pemain ini berhasil menyandang status WNI, ini akan jadi tambahan kekuatan besar bagi sepak bola Indonesia di berbagai level. Kepindahan Rafael Struijk ke Dewa United menjadi sorotan besar publik sepak bola Indonesia. Namun, di balik transfer bergengsi itu terselip tantangan besar yang harus ia hadapi. Lini depan Dewa United saat ini dipenuhi nama-nama bintang berpengalaman dan tajam. Posisi natural Struijk sebagai penyerang tengah harus bersaing langsung dengan Alex Martins, top skor Liga 1 musim lalu yang mencetak 26 gol. Selain itu, Struijk juga punya kemampuan bermain sebagai winger kiri, tapi di posisi itu pun persaingan sangat ketat. Taisei Marukawa dan Privat Barga sudah lebih dulu mengisi peran tersebut dengan kontribusi signifikan bagi tim. Marukawa dikenal dengan visi bermainnya yang tajam, sementara Barga punya kecepatan eksplosif yang merepotkan lawan. Artinya, tidak akan mudah bagi Struijk untuk langsung menggeser mereka dari starting 11. Belum lagi kehadiran Stefano Lillipali, sosok senior yang memiliki kemampuan serba bisa dan pengalaman segudang. Lillipali tetap menjadi andalan meski usianya tak lagi muda, dan kontribusinya dalam membangun serangan masih sangat vital. Dalam kondisi seperti ini, peluang Struijk untuk bermain reguler akan sangat tergantung pada fleksibilitas, kerja keras, dan adaptasinya terhadap sistem permainan pelatih. Namun, Struijk tetap punya satu keunggulan strategis, statusnya sebagai pemain U23. Regulasi Super League yang mewajibkan setiap tim memainkan minimal satu pemain U23 sebagai starter selama 45 menit bisa jadi jalan masuk baginya. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, status ini bisa memberinya waktu bermain untuk membuktikan diri. Kini semua kembali pada Struijk, apakah dia akan jadi sekadar cadangan mewah, atau menjelma jadi pemain kunci baru Dewa United. Satu kabar mengejutkan datang dari pemusatan latihan timnas U23 Indonesia jelang ajang Piala AFF. Rivaldo Pakpahan,
salah satu pemain yang ikut dalam TC tiba-tiba harus angkat kaki lebih cepat dari rekan-rekannya. Bukan karena masalah kedisiplinan, melainkan karena cedera yang memaksanya mundur dari persiapan tim. Momen perpisahan ini menjadi emosional, apalagi dilakukan saat tim sedang memasuki fase penting. Rivaldo mengaku kecewa karena harus batal tampil di ajang bergengsi ini. Ia merasa selama TC telah bekerja keras, bahkan berharap besar untuk bisa tampil di depan puluhan ribu supporter yang akan memenuhi stadion. Namun, pemain asal Tapanuli Utara ini juga menyadari bahwa pemulihan lebih penting demi masa depan karirnya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pulang dan fokus pada proses penyembuhan. Dalam kepergiannya, Rivaldo tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih Gerald dan seluruh staf yang telah memberinya kesempatan emas bergabung dalam skuad. Ia juga menitipkan doa agar Garuda Muda mampu meraih gelar juara Piala AFF. Sikap profesional dan penuh semangat dari Rivaldo mendapat apresiasi dari rekan-rekannya. Bahkan, ia mendapatkan pelukan hangat sebagai bentuk dukungan moral. Meski harus pergi lebih awal, Rivaldo menegaskan bahwa pengalaman di TC ini sangat berharga. Ia mengaku belajar banyak, baik secara teknis maupun mental. "Saya berharap kita juara. Terima kasih untuk coach dan semua yang sudah dilakukan," ucapnya. Kisah Rivaldo ini menjadi pengingat bahwa perjuangan pemain tak hanya terlihat saat bertanding, tapi juga dalam menghadapi situasi sulit seperti cedera.